215 Pulau Dewa Laut memuja Dewa Laut. Oh, kamu dari Pulau Dewa Laut. Mendengar kata-kata Ji Xiang, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kaget. Mengangguk kepalanya, Ji Xiang berkata, saya lahir di Pulau Dewa Laut dan tinggal di sana sampai saya berusia 10 tahun. Orang tua saya juga berasal dari Pulau Dewa Laut, tetapi mereka tidak tahu mengapa saya dilahirkan tanpa kekuatan roh bawaan. Bagi mereka yang tinggal di Pulau Dewa Laut, pada usia 18 tahun mereka diharuskan menjalani cobaan. Hanya mereka yang lulus cobaan yang dapat tinggal dan menyembah Dewa Laut, sedangkan yang gagal akan diusir. Bagi saya yang memiliki bawaan kekuatan roh nol, saya tidak memiliki peluang untuk berhasil. Jadi, orang tua saya mengirim saya ke sini dan meminta Kapten Mutiara Ungu untuk merawat saya. Karena saya tidak dapat melatih roh saya, sejak muda saya belajar beberapa keterampilan medis dari orang-orang Laut Pulau Dewa. Setelah datang ke sini, saya menjadi dokter residen mereka. Sepupu saya juga dikirim ke sini bersama saya, situasinya tidak berbeda dengan saya. Tang San tidak akan pernah menduga bahwa muridnya sebenarnya berasal dari Pulau Dewa Laut. Bagaimanapun, ini adalah kabar baik baginya. Setelah pertemuan dengan Paus Iblis Laut Dalam, apakah itu Tang San atau yang lain dari 7 iblis, mereka menjadi waspada terhadap laut. Itu menguntungkan mereka untuk belajar lebih banyak tentang kekuatan seperti Pulau Dewa Laut sebelum menuju ke sana. Melihat tatapan semua orang jatuh padanya, tanpa menunggu Tang San bertanya, Ji Xiang mengambil inisiatif untuk mengatakan, Tuan, Senior. Pulau Dewa Laut adalah tempat yang istimewa. Bisakah saya bertanya apa tujuan Anda semua ke sana? Tang San menjawab, kami menuju ke sana kali ini untuk melatih diri kami sendiri. Seperti yang kami diberitahu oleh para tetua kami, Pulau Dewa Laut adalah tempat yang sangat berbahaya di mana terdapat banyak master roh kelautan dan binatang roh kelautan yang kuat. Seperti yang Anda tahu, di antara orang-orang pada usia yang sama, peringkat roh kita sedikit lebih tinggi. Pada tingkat ini, jika kita ingin meningkatkan diri kita sendiri itu tidak mudah. Guru saya telah dengan hati-hati menguji banyak metode pelatihan yang berbeda dan menyadari bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang adalah melalui pertemuan hampir mati. Karena itu kali ini perjalanan kami ke Pulau Dewa Laut adalah untuk melatih dan meningkatkan diri kami sendiri. Ji Xiang memandang Tang San lalu yang lain, dalam hatinya dia diam-diam berpikir, kuasai peringkat rohmu tidak hanya sedikit lebih tinggi tetapi juga sangat tinggi. Meskipun dia belum melihat kekuatan anggota Shrek Seven Devils lainnya, bagi mereka untuk dapat bepergian dengan Tang San, mereka pasti tidak akan jauh lebih lemah. Tuan, jika Anda ingin pergi ke Pulau Dewa Laut untuk melatih diri Anda sendiri, maka saya sarankan Anda semua untuk kembali sekarang. Ji Xiang dengan tulus berbicara, wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan. Tang San dengan tenang bertanya, kenapa begitu? Ji Xiang berkata, karena, ketika orang luar tiba di sana, hanya ada dua hasil, baik ditendang keluar atau terjebak di dalam selamanya. Ji Xiang menjawab, Pulau Dewa Laut adalah tempat khusus untuk Spirit Masters. Anda juga dapat menganggapnya sebagai domain dari Oceanic Spirit Masters. Oceanic Spirit Masters sangat berbeda dari Spirit Masters darat, hanya di lautan luas yang dapat mereka bawa sepenuhnya, mengeluarkan kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh lautan adalah wilayah kekuasaan mereka. Di sana, para Master Roh Darat dengan peringkat yang sama tidak akan pernah bisa mengalahkan Master Roh Samudera. Sama seperti para Master Roh Daratan memiliki keyakinan pada Aula Roh, Roh Samudera. Tuan juga memiliki keyakinan mereka sendiri, tetapi itu sebenarnya bukan sekte, melainkan dewa, dewa laut. Kata-kata Ji Xiang telah membangkitkan minat semua orang di sana, tidak ada yang menyela, mereka semua hanya mendengarkan dengan seksama. Setiap guru roh kelautan percaya pada keberadaan Dewa Laut. Nenek moyang semua guru roh kelautan dan yang mengendalikan lautan. Dan justru karena berkah yang dianugerahkan oleh Dewa Laut, para guru roh kelautan dapat melakukannya, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan lautan. Mungkin, untuk mendaratkan Spirit Master Spirit Hall bukanlah keyakinan mereka, tetapi untuk semua Master Spirit Oceanic, mereka memiliki keyakinan mutlak pada Dewa Laut. Tidak ada seorang pun di sana yang berani menghujat Laut Tuhan. Dan Pulau Dewa Laut adalah tempat suci bagi Master Roh Kelautan dan tempat mereka memuja Dewa Laut. Mereka yang berjasa besar telah menjadi utusan Dewa Laut dan memimpin Master Roh terkuat di pulau itu. Siapapun yang memasuki pulau akan harus menjalani tes,
tes ini bukan oleh Master Roh yang mengatur pulau itu melainkan diberikan oleh Tuan Dewa Laut. Mendengar sampai di sini, Dai Mubai tidak bisa menahan diri dan bertanya, apakah Dewa Laut benar-benar ada? Lalu apakah itu berarti dewa benar-benar ada di dunia ini? Ji Xiang dengan serius menegaskan, ya, pasti, Dewa Laut pasti ada. Sebagian besar Master Roh di Pulau Dewa Laut telah secara pribadi melihat manifestasi Dewa Laut. Oscar berkata, lalu tes yang Anda bicarakan, apakah itu diberikan oleh manifestasi ini? Ji Xiang menjawab, tidak juga, itu hanya metode yang digunakan Dewa Laut untuk berkomunikasi. Ujian akan diberikan melalui pemuja agung yang dikenal sebagai tangan kanan Dewa Laut, yang memiliki tugas untuk melindungi otoritas Dewa Laut dan menjalankan hak Dewa Laut. Tang San berkata, kalau begitu, bukankah ujiannya masih berasal dari seseorang? Ekspresi Ji Xiang menjadi aneh, Guru, ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan. Hanya setelah mengalami ujian seseorang dapat memahami situasinya. Untuk setiap individu ujiannya berbeda. Beberapa ujian orang mudah, misalnya pergi ke laut dan mengumpulkan cangkang, sementara untuk yang lain mungkin sangat sulit seperti harus menahan serangan dari Grand Worshipper. Setiap tes berbeda dari orang ke orang, secara umum meskipun itu harus terkait dengan kekuatan keseluruhan masing-masing individu. Petik 2. Semua Master Roh Kelautan di Pulau Dewa Laut harus menjalani ujian ketika mereka berusia 18 tahun. Jika mereka lulus ujian, mereka dapat tinggal di pulau itu untuk menghadiri Dewa Laut, jika tidak mereka akan dipaksa meninggalkan pulau itu. Jika ujiannya terlalu berat, terkadang mereka bahkan bisa kehilangan nyawanya. Sedangkan orang luar yang masuk, berapapun usianya harus mengikuti ujian tersebut. Jika gagal, mereka akan langsung diusir, dan jika berhasil mereka harus tetap tinggal selamanya, di Pulau Dewa Laut. Selama seseorang lulus ujian terlepas dari apakah Anda orang luar atau Master Roh Kelautan asli, Anda tidak akan diizinkan meninggalkan pulau kecuali jika Anda ingin memohon murka Dewa Laut. Saya menyarankan Anda semua untuk tidak pergi ke sana, karena ujian terhadap orang luar terutama guru roh tanah itu sangat sulit. Itu akan sangat mudah mengakibatkan kematian Anda. Bahkan jika Anda lulus, Anda akan terjebak di sana selamanya. Dewa Laut Pulau adalah tanah suci para Master Roh Kelautan, itu jelas bukan tempat yang cocok untuk pelatihan. Tang San samar-samar tersenyum, berkata, kami sudah mempertimbangkan itu. Bagi kami, memasuki Pulau Dewa Laut dan mengikuti tes juga merupakan semacam pelatihan. Apakah kami bisa meninggalkan pulau atau tidak juga merupakan jenis pelatihan lain? Jika kami tidak dapat meninggalkan pulau dengan kekuatan kita sendiri, maka itu berarti kita telah gagal dalam pelatihan kita. Ji Xiang, saya mengerti niat baik Anda, tetapi perjalanan ke Kepulauan Dewa Laut ini adalah sesuatu yang pasti harus saya lakukan. Ji Xiang melihat tatapan tenang dan tekad di mata Tang San, tidak bisa menahan kekhawatirannya, tapi, Tuan. Anda hanya tidak tahu betapa sulitnya ujian Pulau Dewa Laut. Tidak menyebutkan Tuan Roh Tanah, banyak non-pribumi Master Roh Kelautan juga datang untuk mengikuti ujian hanya untuk mati. Saya tinggal di Pulau Dewa Laut selama lebih dari 10 tahun, dan saya bahkan belum pernah mendengar ada guru roh darat yang berhasil menjadi anggota Pulau Dewa Laut. Kekuatan Grand Worshipper bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Tang San dengan ringan tersenyum sekali lagi, berkata, saya mengerti apa yang Anda coba katakan. Tetapi, jika saya mundur setiap kali saya harus menghadapi sesuatu yang sulit, maka saya tidak akan pernah bisa menjadi guru roh yang benar-benar kuat. Dari cara saya melihatnya, saya pikir Dewa Laut yang Anda bicarakan benar-benar ada. Saya percaya bahwa ketika seseorang mencapai kekuatan yang bahkan tidak dapat diharapkan oleh orang lain, maka dia pasti bisa disebut dewa. Saya rasa laut ini dewa yang Anda bicarakan adalah guru roh kelautan daripada yang berhasil menembus puncak dan memperoleh kemampuan untuk meminjam kekuatan seluruh lautan. Orang seperti itu memang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun di dunia, memberinya gelar Dewa Laut. Sebagai Master Roh, ini juga akan menjadi salah satu tujuan saya. Saya telah memutuskan, dalam 3 hari, kita akan menuju ke Pulau Dewa Laut. Ji Xiang tidak banyak bicara, meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama dengan Tang San, dia tahu bahwa tuannya ini, begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mudah berubah pikiran. 3 hari dengan cepat berlalu, dan 7 iblis Shrek sebagian besar telah memulihkan kesehatan dan kondisi puncak mereka. Kondisi fisik Bai Chengxiang sebagian besar telah pulih.
Angin laut bertiup bersama sinar matahari yang menyinari permukaan laut menciptakan segudang warna yang menari. Sebuah perahu yang relatif besar mengarungi permukaan lautan, dengan tiang kapal yang dihiasi dengan layar ungu besar. Ini adalah kapal Mutiara Ungu yang terkenal di wilayah perairan ini. Kapal pribadi pemimpin kelompok bajak laut Mutiara Ungu. 7 iblis Shrek berdiri di dek kapal melihat ke kejauhan, setelah mengalami pertemuan dengan Paus Iblis Laut Dalam, mereka akhirnya sekali lagi menuju ke Pulau Dewa Laut. Meskipun pertemuan sebelumnya memotongnya, tekanan dari serangan Paus Iblis Laut Dalam telah memberi mereka beberapa pertumbuhan. Pada hari-hari ini, Tang San telah berhasil mengasimilasi semua energi yang diserap di 8 tombak laba-laba, dan seperti yang diperkirakan, dia telah mencapai peringkat 68. Adapun 7 iblis Shrek lainnya, selain Xiao Wu, mereka semua juga naik sekitar setengah peringkat, yang paling terpengaruh secara signifikan masih berlemak. Setelah Dai Mubai dan Zhu Zuqing terluka parah dan keberadaan Tang San tidak diketahui, orang-orang ini semua mengandalkan dia untuk perlindungan. 10 hari berjuang di laut membantu Fatih untuk menerobos dan mencapai peringkat ke-60, dengan cincin roh dia juga akan bisa masuk ke jajaran Kaisar Roh. Kapalku sangat cepat sehingga akan memakan waktu paling lama 2 hari sebelum kita tiba di dekat Pulau Dewa Laut. Kata Mutiara Ungu sambil berdiri di samping Tang San. Setelah mendengar bahwa Tang San dan teman-temannya ingin menuju ke Pulau Dewa Laut, dia segera mengajukan diri untuk mengirim mereka. Secara alami, ketika dia mengajukan diri, Tang San dapat melihat wajahnya dengan gembira menikmati kemalangan yang akan dihadapi Tang San dan teman-temannya, karena dia tahu situasi di Pulau Dewa Laut. Tapi, tuanku, saya tidak bisa mengirim Anda jauh-jauh ke Pulau Dewa Laut, saya hanya bisa berhenti di pulau terdekat sebelum mengirim Anda dalam perjalanan. Di dekat Pulau Dewa Laut ada banyak binatang roh kelautan yang kuat, jika sebuah kapal ingin mendekati mereka pasti akan menghadapi akhir yang mengerikan. Selain itu, saya tidak berani melanggar martabat Dewa Laut. Petik 2. Tang San melirik Mutiara Ungu, mengirim kami ke dekat sudah cukup, selama kami bisa melihat Pulau Dewa Laut, maka misi Anda selesai. Melihat ekspresi tenang Tang San, Mutiara Ungu mau tidak mau merasa tidak puas. Dia benar-benar menghormati kekuatan Tang San sehingga dia tidak berani berbicara lebih banyak. Dia juga mempertimbangkan untuk bertarung dengan Tang San di lautan, tetapi setelah mengingat cahaya biru dari hari yang lain, dia menyingkirkan pikiran ini dari benaknya. Pria ini memang seseorang yang tidak bisa dia tangani. Tanpa membuang waktu, dalam beberapa hari ini Tang San telah menyerahkan kepada Jisiang metode untuk melatih keterampilan surga misterius dan poin-poin utamanya, posisi titik akupuntur manusia, teknik untuk mengendalikan senjata tersembunyi sekte Tang serta miliknya. Tangan giok misterius, jalur membingungkan bayangan hantu, naga penangkap bangau pengendali, dan bahkan keterampilan mata setan ungu. Jisiang memiliki ingatan yang sangat baik sehingga meskipun waktunya singkat dan dia belum sepenuhnya memahami keterampilan ini, menghafalnya terlebih dahulu bukanlah masalah baginya. Pada saat yang sama, dia juga mendesak Mutiara Ungu untuk merawat Jisiang dengan baik dan membantunya berburu binatang roh untuk meningkatkan kekuatannya setelah dia pergi. Xiao Wu bersandar di pelukan Tang San, matanya yang besar dan indah sesekali berkedip saat dia menatap lautan luas. Bahkan Zhu Zuqing dan Ning Rongrong sedikit iri padanya, setelah kehilangan jiwanya, dia secara alami tidak memiliki keraguan, begitu erat dalam pelukan kekasihnya sambil dengan hati-hati menikmati angin laut. 2 hari berikutnya berlayar dengan lancar, dalam perjalanan perahu ini, Mutiara Ungu dengan sangat rinci menjelaskan berbagai wilayah binatang roh kelautan yang harus diwaspadai. Terutama mereka dari binatang roh berusia 100.000 tahun yang bahkan harus mereka putar. Meskipun selamat dari mereka adalah sederhana untuk seseorang sekaliber Purple Pearl, kapalnya tidak akan mampu menahan serangannya. Menurut Purple Pearl, di lautan jumlah Spirit Beast adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun, tetapi untuk Spirit Beast yang berumur 100.000 tahun dia tahu setidaknya 3 di antaranya adalah Deep Sea Demonic Whale yang paling tangguh. Selain itu adalah binatang roh kelautan lain di laut yang jauh, dan yang lainnya adalah yang tinggal di perairan dekat Pulau Dewa Laut. Menurut legenda, itu tampaknya Gunung Dewa Laut sebelumnya, dengan kekuatan hanya kedua Paus Iblis Laut Dalam dan juga salah satu penguasa laut. Di kejauhan di cakrawala sebuah titik hitam kecil muncul. Mutiara Ungu berdiri di haluan menonton, begitu dia melihat titik hitam, dia segera meminta krunya untuk menghentikan kapal. 7 iblis Shrek tahu bahwa mereka akan segera tiba di tujuan mereka dan semuanya sudah siap.
Mutiara Ungu datang ke sisi Tang San berkata, Tuan, kami hanya dapat mengirim Anda ke sini. Lebih jauh lagi dan itu akan menjadi wilayah Pulau Dewa Laut. Jika ada kapal yang memasuki daerah itu, mereka akan diserang oleh ratusan ribu binatang roh berusia setahun melindungi daerah itu. Berhati-hatilah ketika kalian semua mendekatinya nanti. Binatang roh yang melindungi pulau itu cukup menakutkan, dan kekuatan serangannya sangat kuat, bahkan paus iblis laut dalam mewaspadainya. Ma Hongjun berkata, dari samping, Mutiara Ungu, kamu terus berbicara tentang binatang roh pelindung ini, apa sebenarnya itu? Purple Pearl berkata, binatang roh pelindung adalah hiu yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun, dan itu adalah varian paling ganas, hiu putih besar iblis. Ia telah dikenal sebagai pemburu laut, kekuatannya adalah kekuatan serangan yang menjadikannya binatang roh dengan serangan terkuat. Bahkan kekuatan serangan hiu putih besar iblis berusia 10.000 tahun bisa menandingi binatang roh berusia 100.000 tahun biasa. Tubuhnya mungkin tidak sebesar iblis laut dalam paus dan hanya sekitar 20 meter atau lebih, tetapi kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan paus iblis laut dalam. Tidak mungkin targetnya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, setelah mengklaim wilayahnya di sini, ada tidak kurang dari 100 iblis. Hiu putih besar di sana menciptakan jaring yang mencakup semua. Setelah mendengar kata-kata Mutiara Ungu, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, dari pengetahuan saya, sekitar 20 tahun yang lalu seharusnya ada sekelompok tuan roh tanah tiba di Pulau Dewa Laut dan menyerang. Rupanya mereka dimusnahkan saat melawan roh kelautan. Tuan di Pulau Dewa Laut. Tapi, tidak disebutkan mereka diserang sebelum mencapai pulau itu sendiri. Mutiara Ungu berkedip, Tuan, Anda bahkan tahu tentang kejadian itu. Saya telah mendengar dari seorang senior bahwa itu sebenarnya karena hiu putih besar iblis memiliki nafsu makan yang besar, dan jumlah makhluk hidup di perairan di sini terlalu sedikit. Karena itu, setiap setengah bulan pelindung pulau berusia 100.000 tahun akan membawa mereka keluar untuk berburu selama sekitar 3 hari atau lebih. Insiden 20 tahun yang lalu seharusnya karena kebetulan di pihak mereka, karena mereka untungnya datang ketika hiu sedang berburu. Tang San menjawab, begitu, saya ingin tahu apakah kita akan seberuntung hari ini. Purple Pearl berkata sambil mengangkat bahu, saya juga tidak tahu, tidak ada yang tahu pola hiu putih besar itu, jika seseorang mencoba mempelajarinya, mereka mungkin semua akan mati. Ma Hongjun tertawa berkata, bukankah kamu hanya berharap kita semua dimakan oleh hiu putih besar iblis? Purple Pearl menatapnya, berkata, apa? Sialan gendut, berkelahi. Selain tertahan terhadap Tang San, dia masih sangat kasar terhadap orang lain. Ma Hongjun berkata, mengapa saya ingin melawan Anda? Anda adalah pelayan saudara ketiga saya, mendengar Anda memanggilnya Tuan terdengar cukup bagus. Kamu, menjadi pelayan Tang San adalah sesuatu yang benar-benar membuat Mutiara Ungu cukup tertekan. Melihat Fatih menikmati kemalangannya membuat amarahnya hampir meledak. Tanpa menunggu Mutiara Ungu meledak, Tang San menekan bahunya, sudah cukup, berhenti berkelahi. Mutiara Ungu, kita pergi. Purple Pearl tertegun sejenak, apakah kalian semua tidak akan menunggu dan mengamati beberapa saat? Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kamu sendiri yang mengatakannya, tidak ada yang bisa memprediksi pola hiu putih besar iblis. Kami akan mengaturnya. Mendengar Tang San dan teman-temannya pergi, ekspresi Mutiara Ungu berubah sedikit, menatap Tang San dengan dalam, dia berkata, Tuan, jika Anda benar-benar bertemu dengan hiu putih besar iblis, jangan menyakiti bahkan satu pun dari mereka, bahkan yang terkecil terlemah. Jika tidak, Anda akan diserang oleh mereka semua. Jika Anda ingin memasuki Pulau Dewa Laut, metode terbaik adalah menunggu. Meskipun kebiasaan makan hiu putih besar iblis tidak dapat dipastikan, saya yakin salah satunya. Setiap malam, di tengah malam aktivitas mereka paling sedikit, jika Anda berlayar, peluang Anda akan sedikit lebih baik. Tang San mengangguk ke arah Mutiara Ungu, berkata, saya mengerti. Terima kasih telah merawat kami beberapa hari ini di Pulau Mutiara Ungu. Taruhan tempo hari hanyalah kiasan, Anda tidak perlu terlalu serius tentangnya, itu. Ketika saya pergi kali ini, saya bahkan tidak tahu apakah saya bisa kembali. Meskipun Anda adalah pemimpin kelompok bajak laut, saya harap Anda akan memeriksa dengan benar orang-orang yang Anda lawan. Mereka yang tidak ingin mati, beri mereka jalan keluar. Luncurkan sekoci. Mutiara Ungu diam-diam menganggukkan kepalanya.
Melihat pria ini lebih dari 1 dekade lebih muda darinya, perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Setelah mengakui Tang San sebagai tuannya, temperamennya yang biasanya panas sebenarnya telah ditahan secara sukarela olehnya. Dia juga tidak tahu mengapa, hanya saja ketika dia berdiri di samping pemuda ini atau ketika dia melihat matanya, tingkah lakunya yang mengesankan akan memudar. Dan justru penampilan pria muda inilah yang membantunya menyadari, bahwa dia sebenarnya sekali lagi mengembangkan minat pada pria. Terlebih lagi, dia yakin, orang yang membuatnya jatuh cinta justru pemuda yang 10 tahun lebih muda darinya. Meski sudah memiliki istri, Mutiara Ungu mau tak mau jatuh cinta padanya. Tapi tentu saja, dia tahu tidak mungkin ada sesuatu yang keluar darinya. Mereka sudah akan berpisah, dan seperti yang sudah dikatakan Tang San, tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka bahkan dapat bertemu lagi di masa depan. Rasa kesepian dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan dengan cepat muncul di hati Mutiara Ungu. Beberapa hari ini saat memanggil Tuan Tang San, dia telah mengutuk di dalam hatinya. Namun ketika mereka akan berpisah dan dia akan bebas dari kesengsaraannya, dia agak tidak mau. Setelah sekoci terlepas, 7 iblis Shrek satu persatu melompat ke sekoci yang dapat dengan mudah menampung lebih dari 10 orang. Tang San juga berjalan ke haluan kapal. Ji Xiang dan Purple Pearl mengantarnya pergi, dengan mata merah Ji Xiang berkata, "Tuan, hati-hati." Tang San menepuk bahunya, pria baik berdarah tetapi tidak menangis. Lain kali kita bertemu, guru ingin melihat hasil kultivasi Anda. Ji Xiang ingin berbicara tetapi sesuatu sepertinya tersangkut di tenggorokannya sehingga dia hanya bisa mengangguk sambil mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Tang San kemudian mengangguk ke arah Mutiara Ungu sebelum mengambil Xiao Wu dan melompat ke sekoci. Melihat Tang San mendarat di sekoci, Mutiara Ungu berbalik dan mengangkat tangannya, berteriak, "Timbang jangkar, kembali." Mutiara Ungu berbalik, busurnya kembali ke arah asalnya, dan saat itulah Mutiara Ungu tidak bisa lagi menahan perasaannya. Bergegas kembali ke haluan, dia berteriak ke arah sekoci di kejauhan, "Tuan, seseorang harus selalu menghormati taruhannya, saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya, Anda akan selalu menjadi tuan saya. Saya akan menunggu Anda di Ungu Pulau Mutiara. Sebaiknya kalian kembali hidup-hidup." Dengan air mata di matanya, dia melihat senyum Tang San, dan tangannya yang melambai serta tatapan tegas yang tegas. "Ji Xiang, mereka akan kembali hidup-hidup, bukan?" Mutiara Ungu berbalik menghadap pemuda di sampingnya yang juga tak kuasa menahan air matanya. Ji Xiang praktis menggunakan seluruh kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya, pasti. Setelah melihat Mutiara Ungu menghilang di kejauhan, Tang San berbalik untuk melihat semua orang menatapnya dengan aneh. "Apa yang kalian semua lihat?" Tang San bertanya dengan penuh keraguan. Dai Mubai menepuk bahu Tang San, "Tang San, kamu cukup baik. Keganasannya memang tidak buruk, meskipun dia agak tua, dia masih cukup terawat." Tang San dengan tidak sopan memukul tangan Dai Mubai. "Mubai, sebagai bos kamu seharusnya sudah tahu aku memiliki Xiao Wu dan hanya akan memiliki Xiao Wu." Memegang Xiao Wu yang bingung, ketangguhan di mata Tang San meleleh, saat Ma Hongjun dan Oscar bersiap untuk terus mengolok-olok Tang San. Zhu King cemberut, "Apakah kamu pikir saudara ketiga sama denganmu? Saudara ketiga adalah pria yang baik." Zhu King, bisakah kau tidak terus menusukku dengan sikumu seperti itu?" Dai Mubai tertawa getir, "Bahkan lautan pun tidak bisa membersihkanku." Zhu King memutar matanya. "Aku ingin tahu siapa yang memiliki begitu banyak penaklukan tidak senonoh di tempat-tempat itu." "Aku." Dai Mubai sambil sedih melihat Ma Hongjun menertawakannya dari satu sisi, segera mengecam dengan mengatakan, "Sialan gemuk, apa yang kamu tertawakan, sejarah tidak senonohmu." Saat dia mengucapkan kata-kata ini dia melihat Ma Hongjun memelototinya dengan belati, karena itu, dia tertawa dan berhenti di tengah jalan. Bai Chengxiang dengan curiga menatap Dai Mubai lalu kembali ke Ma Hongjun, sejarah tidak senonoh apa yang dia miliki. Dai Mubai memandang si gemuk dengan marah menatapnya sebelum terbatuk dan dengan canggung berkata, tidak banyak, itu hanya hal-hal sejak dia masih muda dan liar. Kamu harus bertanya padanya sendiri." Dalam setengah bulan terakhir sementara keberadaan Tang San tidak diketahui, dengan Dai Mubai dan Zhu King terluka parah, Ma Hongjun menjadi petarung terkuat dalam kelompok itu. Terutama saat mereka hanyut di laut, Fatih sendirian mengambil dayung dan sangat protektif terhadap Bai Chengxiang. Ingatan orang-orang di ambang kematian adalah yang paling jelas, jadi bagaimana mungkin Bai Chengxiang tidak tetap tergerak. Selain itu,
Sisanya adalah semua pasangan, di hatinya, gendut juga salah satu pria yang bisa dia andalkan. Dengan demikian hubungannya dengan lemak telah meningkat pesat. Melihat tatapan Bai Chengxiang bergeser ke arahnya, Ma Hongjun dengan cepat menarik pandangannya dan menoleh ke Tang San, bertanya, kakak ketiga, Mutiara Ungu menyebutkan bahwa ada hiu putih besar iblis di daerah itu, bagaimana kita akan melewatinya? Jika ada beberapa ratus dari binatang roh yang kuat itu maka akan sangat sulit bagi kita untuk melewati area ini. Tang San secara alami tahu Ma Hongjun hanya mencoba untuk mengubah topik pembicaraan, dan dia pasti tidak akan mengekspos saudara laki-lakinya yang baik, jadi dia buru-buru menjawab, pertama kita tidak perlu terburu-buru, ini saatnya bagi kita untuk mencoba. Kapal naga abisal kami. Sambil mengatakan itu, dia meraih jembatan 24 bulan, kapal naga abisal yang awalnya dia beli di pelelangan muncul di tangannya. Setelah memasukkannya dengan kekuatan roh, itu berubah menjadi sinar cahaya dan melayang ke permukaan laut. Lambungnya berkembang pesat, dalam sekejap telah berubah menjadi kapal sepanjang 12 meter. Kapal naga abisal berkilau seolah-olah telah diukir dari sepotong kristal, permukaannya mengeluarkan kilau putih samar saat mendarat ke laut tanpa suara. Bagian depannya tampak seperti kepala naga sedangkan bagian belakangnya seperti ikan, di kedua sisi sayapnya didesain seperti sirip. Kapal itu berwarna putih susu seolah-olah diukir dari sepotong batu giok, sementara hal yang paling aneh dengan kapal ini adalah kapal itu benar-benar tertutup rapat, dengan hanya lubang palka terbuka di atasnya yang memperlihatkan 12 kursi di dalamnya. Di dalamnya ada pegangan dayung di semua kursi kecuali 4 di depan dan belakang. Sayap seperti dayung juga sangat istimewa, desain umum dipahami oleh Tang San yang membuat senjata rahasia sebagai salah satu yang dimaksudkan untuk mengurangi ketahanan air. Mengikuti jejak Tang San, kelompok itu satu persatu melompat ke dalam kapal, namun kapal itu tidak berguncang sedikit pun dan sangat stabil. Tang San sudah mengerti cara menggunakan kapal dengan mengaktifkannya menggunakan kekuatan rohnya tadi. 8 dari mereka duduk di 8 tempat dengan dayung. Tang San mengangkat tangannya dan menekannya ke bola kristal seukuran kepala dan memasukkannya dengan kekuatan roh. Segera palka di atas mereka menutup dan sepenuhnya menutup semua udara dan suara luar. Sekitar setengah dari kapal naga abisal telah tenggelam ke dalam air, jika mereka menundukkan kepala, mereka benar-benar dapat melihat dunia air yang aneh di bawah mereka. Dari dalam kapal mereka dapat melihat 360 derajat di sekitar mereka tanpa satu titik pun. Setelah berdiri untuk meregangkan, dia duduk kembali di kursi dengan bola kristal, ini adalah kemudi kapal naga abisal, pergerakan kapal semua bisa dikendalikan dari sana. Tang San berkata, mari kita coba mengemudikan kapal ini dulu. Sambil mengatakan itu, dia menggabungkan kekuatan mentalnya dengan kapal naga abisal, dan dengan bantuan kekuatan rohnya, kapal itu mulai tenggelam ke laut. Mengikuti instruksi Tang San, selain Xiao Wu, 6 orang yang tersisa menyentuh dayung di samping mereka dan sirip seperti sayap mulai bergerak. Dengan suara menderu, kapal naga abisal melesat di air, dengan mereka hanya menyentuh dayung, kapal sudah melesat sekitar 20 meter atau lebih. Hanya besarnya gaya yang digunakan masing-masing yang berbeda mengakibatkan kapal tidak berjalan lurus. Namun karena kekuatan samudera, kapal perlahan kembali ke arah semula saat mata semua orang menjadi cerah. Itu cepat. Petik 2. Kecepatan kapal naga abisal melebihi harapan semua orang, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang mereka masukkan ke dalam dayung tidak banyak, tetapi itu benar-benar berayun dengan sangat kuat. Setelah Tang San berpikir dalam-dalam beberapa saat, dia berkata, 3 kali. Saya tidak tahu metode khusus apa yang digunakan tetapi alat roh ini dapat melipat gandakan jumlah kekuatan roh yang digunakan untuk menggerakkan sayap. Juga, saat kita memajukan bagian seperti ekor di bagian belakang akan berayun mendorong kita lebih jauh. Saya memeriksa sekarang, segmen ekor dikendalikan dari tempat saya berada, semakin banyak kekuatan roh yang dimasukkan ke dalamnya semakin kuat dorongannya. Itu harus sama dengan dayung di sana, semakin banyak kekuatan yang Anda gunakan semakin cepat ia akan bergerak. Mereka semua masih muda, dan secara alami ingin tahu tentang hal-hal baru. Di bawah bimbingan Tang San, mereka mulai berlatih menggunakan kapal naga abisal. Seperti yang dikatakan Tang San, ketika mereka memasok lebih banyak kekuatan roh ke gagang dayung, kecepatan kapal naga abisal akan mencapai tingkat yang mengerikan. Pertama kali mereka mencoba, karena perbedaan kekuatan roh yang dilepaskan, mereka akhirnya berbalik, tetapi setelah beberapa putaran berkat kekuatan samudera mereka akan kembali ke jalur yang sangat aneh.
7 iblis Shrek telah bersama selama bertahun-tahun, karena itu mereka memiliki beberapa pengalaman bekerja bersama dan setelah 2 jam mereka telah berhasil menguasai cara mengendalikan kapal naga abisal secara stabil. Kapal naga abisal sepanjang 12 meter di bawah kendali kelompok bertukar di lautan seperti monster laut. Melihat berbagai pemandangan di laut, kelompok itu menjadi terpesona, terutama para gadis. Tanpa benar-benar memasuki lautan, seseorang tidak akan pernah mengerti jenis pemandangan di sana. Di dalam air biru jernih terdapat berbagai batu berwarna-warni, karang dan ikan dan beberapa organisme yang tidak dapat disebutkan namanya menciptakan pemandangan yang penuh warna dan mempesona. Perairan di sini tidak bisa dianggap dalam, kedalamannya hanya sekitar 200 meter. Di bawah permukaan karang bervariasi bergelombang seperti pegunungan. Setelah 2 jam, Tang San membuat permukaan kapal naga abisal.